Yo, what's up guys? Gue Rico Lubis. Kita ketemu lagi di Streetball Talk, YouTube channel LS Streetball. Kali ini menurut gue episodenya nih cukup prestisius. Karena profil-profil yang dihadirkan nih menurut gue punya achievement yang bisa dibanggakan di kategorinya masing-masing. Ada Edo, ex pemain pro, juga CTW pastinya. Ada Koyus, MVP reguler 2018 IBL dan CTW 2017 yang ikutan ke Hong Kong. Lalu ada 2016. Ya, ada Rico Haleluya, ada Lana Maniman. Jadi di episode ini gue akan bahas seputar pengalaman mereka dan juga plus minusnya apa sih? Karena setiap tahun kan pasti punya banyak masukan dari circle basket atau bahkan netizen. Sesuai dengan tema kita di 2021, Bring Back the Hype, gue mau merangkum sih. Karena keempat teman-teman ini bisa dibilang memiliki kategori yang berbeda. Gue mulai dari Edo. Dok, lu bisa dibilang memiliki karir yang baik di pro. Menurut gue. Bukan jago ya. Dari kacamata lu apa sih yang unik dari LS Streetball? Sehingga lu berpartisipasi bisa ikutan CTW. Oke. Uniknya dulu kali ya? Ya. Uniknya. Mungkin yang pertama, gue ngeliat pertama itu kemasannya LS Streetball. Jadi yang gue bilang, yang gue maksud tuh kemasannya sesuatu challenge yang baru buat gue. Karena balik lagi dari gue sendiri, gue main basket udah dari SMA. Gue udah banyak ikutin turnamen lah, udah ya alhamdulillah sampai luar negeri dan segalanya. Dan yang gue lihat streetball yang di challenge board itu beda. Nah itu yang ngebuat gue tuh yang pertama, wah gue harus ikut nih. Yang kedua, dia tuh fokusnya di individual skill kan, di fundamental basket. Nah itu yang jarang didapetin kalau menurut gue di istilahnya di tim-tim lain gitu. Soalnya kayak tim-tim lo ikut tim-tim IBL, ikut tim biasa kan itu emang dia untuk ngejar prestasi kan. Iya. Ya kan. Kalau di streetball ini ya lo selain ngejar ada prestasi juga yang kita mau kejar, cuman ini ngembangin skill kita juga. Gitu. Jadi itu ngebuat gua penasaran, gua pengen ikut. Dan akhirnya alhamdulillah gua bisa pilih. Di samping gua jago ya. Oke. Apa lu berarti lu tahu LS Streetball itu apa dari tahun berapa deh? Oh, 2000 awal kali, zaman-zaman yang open run itu. Gua tuh pertama kali nonton di Parkir Timur Senayan. Yang Allen Iverson ya datang. Pernah, Plaza Barat. Plaza Jujur bohong. Plaza Barat ya. Sebelah tenis indoor. Iya, Allen Iverson. Iya. Itu 2012. 2012 itu. Iya, kayak 2012. Iya benar. Berdiri lah gua nontonnya. Nah, menurut lo apa tuh? Atmosfer apa yang lo rasakan di saat lo hadir di grand final itu? Apanya ya? Kayaknya yang gua rasain itu atmosfernya ya sudah kalau seru tuh udah basi lah ya orang. Cuman apa ya? Kita tuh kayaknya cewek nonton. Bonus. Oh, bonus. Malamnya. Malamnya. Apa ya? Bisa dibilang gua tuh ngerasa pemain yang di dalam tuh lo tuh apa rasanya kalau lu di dalam bukan kayak cuma mau main basket aja gitu, lu bukan cuma pengen mau menang aja, tapi lu mau entertain juga. Pasti. Nah itu tuh yang menurut gua tuh beda di situ. Apakah itu lo rasakan saat lo ikut CTW? Ya gua rasain juga. Lo bisa mengentertain. Gua bisa entertain diri gua sendiri, bisa branding diri gua sendiri. Yang skill gua punya, cuman mungkin tidak dengan freestyle. Oke, siap. Saverius Prawiro. Sebenarnya kalau gue simple sih, kalau gue itu ikut CTW sebenarnya karena gue itu pengen tahu streetball itu kayak apa sih sebenarnya. Kan selama ini karir gue itu kan dari 2002 sampai gue 2015, nanti gue main lagi 2019, gue CTW di 2016. Gue pengen tahu streetball itu apa, kayak gitu. Gue pengen belajar kayak, sesuatu, kan gue selama ini cuma denger kan, streetball tuh trik, streetball itu gaya-gaya apapun lah itu lah. Jadi gue pengen tahu sebenarnya kayak gimana sih, gue pengen ada di dunia itu, gue pengen tahu. Kedua sebenarnya yang bikin gue ikut adalah kita jalan-jalan ke luar negeri loh. Betul. Iya nggak sih, kita jalan-jalan lo bisa ke
pas zaman gua ke Hong Kong. Ke Hong Kong. Yes. Dan tapi kan zaman sebelum-sebelumnya kan ada yang ke Jepang mungkin, ada yang ke Cina, ada yang ke Filipina. Filipina, Gitu. ya. Sebenarnya simple karena gue suka jalan-jalan, ya gue ikut aja. Di samping gue pengen tahu streetball apa, dan gue ikut karena Sederhana ya. yes, jalan-jalan. Karena menurut gue kalau Ius, gue menarik kayak gini. Dia Kita kalau menurut gue dia udah di level timnas. Iya dong. Iya, pasti. Kenapa lu masih tertarik untuk mengikuti LA Streetball yang notabene cuma mungkin dengan dua tanda kutip jalan-jalan? Sisi menarik apa yang lu lihat? Oke. Sebenarnya Setelah lu ikut maksud gue. iya, itu kan gue ikut streetball tuh di saat gue lagi rehab dari basket. Jadi gue lagi pensiun ceritanya Iya. kan. Jadi gue ikut itu karena gue emang benar-benar ingin tahu. Sebenarnya bukan karena kayak, oh gue ikut streetball karena oh ini keren banget, bakal keren banget atau apa. Gue nggak tahu. Yang gue tahu cuma pelatihnya adalah Ali Budimansyah, which is Oke, senior gue kan. betul. Oke, dia ngajak gue dan gue pengen tahu streetball tuh kayak gimana sih. Iya. Gue pengen tahu sih rasanya hype-nya, serunya streetball. Itu aja sih sebenarnya. Setelah lu ikutan sesuai ekspektasi gak? Setelah gue ikutan, oke lah. Sebenarnya nggak beda jauh sama basket konvensional ya di zaman gue kan ya. Iya. Karena banyak orang yang setelah gue research di YouTube itu kan streetball itu kan ada kayak trik lah, gaya lah, apalah. Iya, iya. Karena gue nggak mengadopsi gaya kayak gitu. Istilahnya apa ya? Jadi ada orang yang gayanya itu streetball tuh habis ngelewatin, lu happy. Gini. Bagi gue karena gue nggak mengenal itu. Gue Oke. tuh lahir di dunia yang gue kalau main basket adalah gue poin. Iya, That's it, iya. poin. Lu mau gaya apapun, fundamental, Iya, poin, betul. selesai. Iya, 3 iya. poin. Lu kalau bisa 2 poin gaya-gaya, ya gue mendingan 3 poin, that's it, kelar. 3 poin, tetap aja lu 2 dapat 2, 3 dapat 3. Gitu. Beres ya? Beres, that's it, gitu Oke. kan. Nah, yang gue ikut itu, streetball itu sama kayak konvensional sebenarnya, tapi lebih keras aja. Karena kan street kan, Iya, betul. lebih ke level street, lebih Iya, iya. keras. Nah, itu yang sebenarnya Yang lu cari ya? yang gue cari juga, dan gak ada perbedaan apapun sih sebenarnya. Oke, siap. Nah, sekarang kita ke kakak-kakak. Oh, iya. Lebih muda, lebih muda ya. kubu Jadi ini langganan All Star iya, open run ikutan juga, CTW pun berpartisipasi. Kalau Lana khususnya sampai juga ke Jepang. Kita bercerita soal CTW dulu nih lah. Dari kacamata lo apa sih yang lo rasakan saat lo pergi ke Jepang bersama teman-teman? Saat itu ada Sam ya? Sam. Ada Sam, ada Raymond, White Python, Ada YP, Ada ada Arfa, Rio udah ikut. DC. Iya, di sini. Kalau gua karena pertama itu kok CTW itu kan pertama di angkatan pertama gua tuh, Betul. 2015. Betul. Sebelum lo Bang ya. 2015 pertama kali gua kayak karena berubahnya formatnya tadi berubah jadi ke CTW, gue penasaran aja kan. Ini gimana ceritanya nih? Kayak point breaker dihilangkan, terus ada challenge the world, kita mainnya tuh di luar. Betul. Ya gue penasaran, gue pingin tahu kan. Akhirnya gue cobain, gue kepilih kemarin ke Jepang. Gue main di Sam City Bowlaholic. Iya, Sama iya. sih, betul kata Koyus. Nggak terlalu beda jauh dengan basket konvensional Iya, pada saat iya, itu. iya. Cuma di sisi ini, di Jepang, itu lebih kayak ke ball handling kali ya, ball handling, lebih kayak ke variasi dribble gitu-gitu aja, sama basket keras aja udah. Oke. Menurut gua sesederhana itu aja kalau Siap. yang CTW ya. Yang lo ikutan ya? Yang gua ikut. Iya. Sekarang Rico Haleluya. Wah, seru. Legend streetball ya? Kalau menurut gua dia salah satu streetballer yang paling enak dilihat. Iya, iya. Bener gak? Good looking ya, good looking ya. Dance ya, dia lebih ke dance ya. Jadi selain Ali Budimansyah ada dia juga nih. Coba, Luya kebetulan sebenarnya angkatannya di Lana ya. Cuma saat itu ada syuting FTV, jadi nggak bisa berangkat. Nggak bercanda. Coba Luya. Sebenarnya lu memang saat itu mungkin belum berhasil, tapi kalau dari persepsi lu apa sih konsep CTW itu dan gimana pendapat lu? Kalau gue kan awalnya main dari streetball, cuma streetball itu ya kita kalau menjago kita harus ikut latihan sama klub juga, Fundamental. mental lah. Yes. Cuman kalau streetball itu lebih sering latihan individu, I see. Yes. jadi kita kemana-mana tuh ke lapangan A, ABC. ke lapangan B gitu, main-main lebih ke melatih individu lah. Nah kalau CTW ini pertama kali 2015 ini, gue pengen, wah ini kayaknya bikin gue untuk next level juga, I see. ngasah Skill. skill gue juga gitu. Jadi gue ikutan. Oke. Jadi sebenarnya
kita masuk ke topik yang lebih menarik nih di sini. Gue sepakat apa yang lu ya bilang, bahwa gue pun dari sisi street baller yang memang juga cenderung main trik sama seperti mereka, gue menganggap bahwa memang si konsep CTW ini adalah challenge selanjutnya yang ini keluar negeri cuy. Jadi lo mewakili Indonesia lo, tetapi ada aspek yang orang rindukan, yaitu si sisi trik tersebut. Nah, yang akan kita diskusikan di sini sama-sama adalah, nih masing-masing boleh beropini ya. Kira-kira apakah kita udah tampil di Jepang, Hong Kong, bahkan mungkin someday di Eropa, amin ya, bisa ikut Kuai 54. Apakah emang dari kalian mungkin, ya menurut gue kok streetball yang ideal ya CTW, trik nggak perlu. Itu kita next topik nih itu. Apakah menurut lu Yus, Do, ada trik nggak apa-apa sih kok, tapi mungkin nggak ada yang bisa balance sama kita mungkin. Itu juga akan gue lempar ke kalian. Ataukah mungkin juga bisa jadi ya memang tidak ada regenerasi, tapi juga tidak ada teman-teman triks yang bisa mengimbangi teman-teman ini. Tadi gue sedikit ralat Yus. Kalau freestyle Yus itu adalah juggling. Oke. Tapi yang dilakukan lu Yalana sama gue itu streetball new school bahasa gue. Bahasanya apa? Streetball? New school. new Jadi school. N1 itu pernah bikin buku. Ada 3 kategori streetball. Old school itu kayak Magic Johnson. Oke. Menurut buku tersebut ya. Iya. Hard Knocks yang lu suka tuh. Wow. No Blood No Fall, Hard Knocks. Dia tuh. Yang lebih fisikal. Dia jelas. Dari banget tuh. Kadang indahnya iya, tapi memang somehow itu karakter jalanan betul. Sama new school nih kita. Gitu. Nah, apakah memang serta merta evolusi streetball yang ideal menurut kalian dulu nih? Ya streetball yang bener sih emang nggak ada trik sih kok. Seperti apa? Gue mulai dari Edo. Oke. Kalau dari gua, menurut gua streetball yang bener, ya menurut gua yang challenge buat jalanin sekarang sih kalau menurut gua konsepnya. Nah, tapi yang lu bilang tadi masuk apa enggak nih, match apa enggaknya dengan streetball dengan trik itu, menurut gua nggak apa-apa. Tapi gua tuh concernnya jangan mengesampingkan peraturannya. Jadi gua suka lihat nih, mungkin ada beberapa trik streetball tuh ya sebenarnya itu yang masuk kategori menyalakan aturan basket konvensional yang benar. Double dribble. Yes, double dribble. Kasih contoh dong. Lu harus kasih contoh dong kayak gimana? Dari nanti gua comeback lagi. Oh iya. Gua mau ikut Comeback ya. IBL baru. Iya. Gua mau ikut Champion 2021. Oh iya, benar. Sama lu juga tadi kan. Oh iya, kita tos dulu lagi. Biar nggak selek. Kalangan mereka. Oh iya. Tapi Nah. profesor nggak melanggar loh. Profesor. Trik-triknya dia tidak melanggar. Kalau kayak gitu nggak apa-apa. Kalau menurut gua nggak apa-apa, tapi tetap jadi kita benar-benar di mix tuh konvensional sama trik nggak apa-apa. Cuman triknya tuh gua nggak suka yang menyalakan aturan basket yang benar. Oke. Itu yang gua nggak suka. Oke. Tapi nggak apa-apa kalau menurut gua oke aja. Cuman yang jadi perdebatan sekarang kan orang banyak fans basket tuh fans streetball khususnya, Iya. yang kangennya tuh yang full trick. Nah itu menurut gua nggak seru. Nggak seru menurut gua. Oke, definisi full trick. Ya full trick ya lu kayak Satu pemain siapa coba? Di Indonesia dulu nih. Ih, seru deh. Iya. Gimana tuh Ki? Inisial. Nggak apa-apa kan kita discuss. Lu ya atau Lana? Nah, Oh, ayo. justru kata gua apa? Belum masuk. Belum. Oke, gue sebut marah. Iya. Marah. Ya gua Marah ada streetball dari Jogja. Jogja. Oh, iya. Yang kemarin Temen yang temen kemarin deket. viral nge-trikin dia. Dia belajar trik sama Mara. Lupa lu. Gue sih ngomporin sih. Marah, tiba-tiba kayak insan gue juga bisa bilang gitu. Kalau gue lihat ya pada saat dia bermain dia banyak triknya tuh sebenarnya menggunakan aturan bermain pada saat gamenya ya. Kecuali beda kalau sama fun game. Berarti Fun game bebas. Berarti sesimpel gerakan atau motion yang dilakukan pemain tersebut double, lu nggak suka ya? Gue nggak suka. Sesimpel itu. Gue sesebel itu. Berarti kalau kayak profesor nggak apa-apa kan? Iya. Mau ngolongin kayak Iya, apa? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Gak apa-apa, karena ya streetball ya emang sebenarnya
kuncinya kita mainnya one on one kan kita berapa one on one nggak ada istilahnya tuh kita nggak ada sistem nggak ada apa cuman tetap kayak konvensional. Oke, siap. Dari lu Yus? Kalau gue pribadi ya, sebenarnya gue tuh nggak menutup diri. Intinya adalah apa? Lu sah-sah aja, lu lu konvensional dikombinasi sama sama kayak trik-trik, itu sah-sah aja. Tapi kalau konsep gue adalah begini, kalau gue itu kan selalu memakai konsep dari dulu sampai sekarang itu konsep efisien. Kenapa? Kalau emang lu fisik lu bagus banget, lu mau ngelakuin gerakan dribble apapun, suka-suka lu, kalau lu kuat Silakan, ya. silakan aja gitu loh. Jadi kalau emang lu kuat kan, tapi menurut gua kan kalau biasanya gua terbiasa dengan main 4x10. Which is kalau 4x10, lu ngelakuin sekali gerakan, lu bisa ngelewatin orang. Wow, jeder, 1 menit pertama. And then sisanya ngapain? Nggak bisa. Habis, lu fisik lu habis total kan. Jadi gua harus berpikiran kayak gimana caranya gua bermain se-efisien mungkin. Kalau gua nggak perlu dribble, ngapain gua dribble? Kalau gua cuma perlu nembak, ya gua nembak aja. Kalau gua perlu cuma dribble sekali dan lay up, selesai. Tapi sah-sah aja, dan gua nggak menutup diri kayak oh itu nggak bagus. Nah, balik lagi kayak apa katanya Edo, sebenarnya lu mau bikin trik, it's okay, itu up to you, suka lu. Karena kan lu kalau bikin trik, lu bisa ngelewatin orang, itu kan kayak achievement, kayak kepuasan pribadi kan, kepuasan pribadi. Itu haknya semua orang, bebas. Itu haknya semua orang, balik lagi kan. Nah, tapinya kalau seandainya kadang-kadang itu kita cuma menyepelekan, bukan menyepelekan sih, apa ya namanya ya, mengesampingkan lu habis ngelewatin orang, biasanya dia udah nggak fokusnya ke basket sebenarnya. Habis lu ngelewatin orang, kelewatan, lu nggak fokus ke basket. Itu banyak terjadi, Dan itu lu nggak poin juga. Orang yang ada mungkin orang yang tipe orang kan ada dua kan, satu secure, satu insecure. Kalau orang lu secure gitu ya, lu lewatin, lu malu-maluin, dan lu nggak poin, dia pun nggak ngerasa apa-apa, dia pun ngerasa kayak oh ya poin, yang penting gua aman, tim gua menang. Tim gua masih kayak gitu. Dan kalau lu insecure mungkin kan, ketika lu ngelewatin orang, dan lu ketawain, dia jadi kesel. Anjing lu ya, kayak gini kan, lu gini. Ya itu tergantung dari tipe-tipenya orang kan. Nah kalau gue pribadi kan balik lagi kan, basket itu adalah masukin bola ke sebanyak mungkin masukin bola ke basket. Ke basket kan. Keranjang, jadi ya. yang gue sebenarnya notice itu, yang gue kayak pingin encourage sebenarnya adalah kalau emang lu nge-trick, ya lu harus poin juga. Bagus. Tadi kalau lu cerita tentang Profesor emang dia nge-trick jago kan gitu. Tapi kalau ketika dia main basket, real kalau dia main, dia nggak ada gerakan-gerakan yang melanggar. Traveling lah, nggak ada gerakan-gerakan kayak double dribble, nggak ada. Dia pakai gerakan, mata-mata set masukin kolong, itu oke. Kalau emang fisik lu kuat, why not? Kenapa gitu loh? Itu kan kepuasan pribadi lu kan, gitu. Jadi gue nggak pernah against sama trik. Tapi balik lagi kan, trik itu lu harus gunain sebijaksana mungkin. Karena kalau lu nggak gunain sebijaksana mungkin, nanti basket akan rusak. Kenapa gue bilang basket akan rusak? Karena ketika lu ngelewatin orang, and then lu nggak fokus ke basket, lu cuma fokus ngeledekin orang, dan ketika lu main di luar, lu akan kaget. Nggak ada yang kayak gitu. Ketika lu di luar, lu ngelewatin orang, that's it. Mereka lewat. Bener, tapi mereka nggak fokus ke orangnya dulu. Ketika mereka poin, dan mereka lagi, gue poin. Baru selebrasi, karena apa? Itu udah poin. Ngelewatin orang, poin, that's it. Itu sih yang kira gue. Oke. Itu merupakan apa ya? Pendapat yang memang lumayan umum, tapi gue denger secara langsung nih dari alumni CTW. Karena dia udah melihat secara langsung juga teman-teman kayak lu ya Lana, jadi dia bisa compare tuh Dok. Menarik. Gue mau menyambung langsung apa statement Ius tadi. Lu kalau main di sana ya nggak bisa. Gitu. Tapi ini obrolan sebelum kita on cam news. Oh iya. Jadi di saat Lana dan teman-teman berangkat ke Jepang, I see. ada sedikit cerita yang menarik. Kenapa tuh? Jadi mumpung orangnya di sini nih. Jadi ada satu statement kayak Bolaholic itu tim streetball Jepang. Sebenarnya ekspektasinya adalah mendapatkan perlawanan trik dari kita. Oh serius? Ya kayak gimana tuh? Ini nih sebelum gue masuk ke Lana ya. Ini koreksi kalau gue salah. Jadi gue tangkep, ini CTW udah terbentuk. Di saat ke luar negeri, ke Jepang yang notabene mungkin nomor 1 streetball di Asia, Jepangnya kayak gini, kok main lu kok reguler sih? Gue berharapnya lu ngetrik lo seperti gue ke Jakarta. Itu gue kalau bener terjadi agak, berarti kita dihargai sebenarnya. Yes. Nah, gue bener langsung dari Lana, karena ngomongnya ke Lana. Sebenarnya apa Lana yang terjadi saat lo ngobrol sama teman-teman Bolaholic di sana? Jadi waktu itu kok
yang ngobrol itu bukan cuma gua aja tuh, ada Sam juga, ada Arfa juga, sama gua bertiga. Bertiga. Yang ngomong sama gua itu ada salah satu dari Bolaholic namanya Matsu. Oke. Gua nggak tahu EK-nya siapa, nama dia Matsu. Dia selesai game, kita ngobrol tuh sama dia kan. Kita ngobrol, dia bilang gini, karena di sana kita mainnya itu bukan di kompetisinya, kita kan di situ lebih kayak exhibition. All Star-nya Sam City lawan All Star-nya Streetball tuh kemarin. LLS Streetball lawan Sam City. Jadi di situ mungkin mereka berharap kita tuh bisa ngintertain tuh. Mereka berharap seperti itu. Jadi mereka nanya tuh, kenapa kok nggak ada triknya nih? Kita berharap kalian kemari, kalian ngeluarin tuh trik-trik yang seperti tahun lalu kita ke Jakarta gitu dia bilang. Kalau menurut gue ini fakta menarik. Trik-triknya itu kayak gimana? Trik kayak kita. Trik Yang through jadi the gini, legs. gua ngerti sih. Tapi Soalnya dia tuh gua masih mulai ngerti. gitu. Jadi gini, Yus. 2014 sebelum ada CTW, 2015 di ke Jepang, itu kita ngundang Jepang dan Cina. Main di Ini Jakarta. Di Jakarta. Terus seru Habis banget. kita trik. The question is, menurut gua, antara mereka mencibir atau mereka akan jadi menghargai bahwa boleh juga trik lo, atau streetball nggak ada yang gini. Menurut gua dengan statement si Bolaholic, berarti mereka senang juga. Menurut gue, Ya, makanya nice, gue nice. mau menindaklanjutin nih sejauh mana sebenarnya ekspektasi dari teman-teman di Jepang. Gitu. Coba lanjut lagi. Jadi karena si mereka tuh main di Jakarta, ngelihat streetball di Indonesia tuh penuh full trick gitu kan. Mereka tuh ya berharap kita tuh datang ke sana kemarin di Jepang, ya exhibitionnya tuh penuh dengan entertain, penuh dengan trik gitu. Ternyata entah kita mungkin beda ini ya salah komunikasi mungkin ya. Waktu kita di CTW kita dibilangkan untuk ikut di kompetisi Sam City. Ternyata waktu sampai di sana kita main cuma 1 game doang tuh. Kita exhibition lawan All Star-nya Sam City tuh. Makanya di foto kalau lo lihat itu bajunya mereka beda-beda semua tuh. Yang timnya Sam City ada hijau, Chihiro beda timnya, Keta. Pokoknya yang beberapa All Star-nya Sam City tuh diaduin tuh sama timnya All Star LLX. Nah, makanya mereka di situ berharap ya kita di situ entertain tuh untuk bisa ngibur mereka kan, dengan full trick atau segala macam kan gitu kan. Tapi karena kita tuh udah latihan selama 3 bulan CTW dan kita juga pingin game di sana tuh kita menang kan gitu kan. Jadi fokusnya kita udah beda, udah nggak trik lagi kok. Fokusnya kita udah ya bilang Koius pas, udah pokoknya lewat poin. Pokoknya gimana caranya biar supaya nyata poin gitu. Tapi perasaan lo mendengar statement itu apa? Setelah mereka membilangkan seperti itu ya, gue kecewa aja kok. Ya tahu gitu bagus gue main trik aja kali ya. Ya. Cuma pas briefing ada Boski juga kemarin. Pas briefing pokoknya gimana ceritanya kita harus menang. Iya. Kita udah latihan 3 bulan, kita udah jauh-jauh sampai ke Jepang. Ini game harus kita ambil. Jadi gue menyambung nih ya. Gue paham bahwa kita mau ngomong apa secara basket masih di bawah Filipina, iya. Masih di bawah Cina dan lain-lain, bahkan negara Arab lah. Bener, yang harus digenjot memang fundamental. Tetapi gue melihat ada kesempatan kecil nih guys. Di si trik, bukan trik yang full trik ya. Di mereka lah. Dan ada potensi, karena menurut gue sampai si Jepang itu nanyain, kalau menurut gue mereka respect berarti. Karena kalau enggak kan, lu anak kecil ngapain lu kesini? Tapi kan, gue seru lagi. Kok lu nggak pakai gerakan itu? Itu Jepang. Jadi ada potensi sebenarnya di situ. Cuma betul regenerasinya sama SDM-nya kita kurang. Itu missing link di situ tuh dong, Yus. Pas. Nah sekarang gue akan masuk ke topik persepsi dari netizen dan harapan teman-teman yang mengikuti transisi streetball dari 2005 sampai hari Sekarang. ini. Luya merupakan saksi nih dari dia baru lahir ya, gitu. dia dari kecil nih udah ada di open run dong. Asli. Dari lahir udah diarahin ke streetball ya. Dari streetball sampai ikut CTW, open run juga berkali-kali, All Star berkali-kali, MVP juga. Sedikit di luar konteks CTW, kompetisi streetball idealnya atau image LA streetball idealnya menurut lo apa? Seperti apa ideal? Gue jawab yang Edo tadi bilang. Sebenarnya tuh streetball, lo nggak bisa main streetball langsung main streetball, nggak bisa. Lo harus latihan basicnya dulu. Kalau menurut gue streetball itu next levelnya dari basket.
lu nggak bisa langsung latihan ke streetball, nggak bisa. Mungkin Edo liatnya orang-orang yang latihan langsung streetball, jadinya nggak enak dilihat tuh. Yang sebenarnya tuh lu harus bisa, at least lu bisa basicnya. Berarti lu ya harusnya duduk sini nih. Iya. Tapi gue suka. Dia bikin jawaban gue ya. Gue tuh streetball, selama ini gue nggak ngerti ya. Jujur gue nggak ngerti, kayak maksudnya gue nggak pernah nonton pemain-pemain streetball itu ya. Tapi gue ketika gue ngeliat si Rico, Haleluya ini, gue suka gerakannya. Pasti. Ya gue suka indah gitu, dilihatnya Indah, indah. betul. Iya. Fundamentalnya bagus. Iya, dribblenya bagus. Iya. Yes. Nah, kita makin mengerucut nih sama topik yang dibahas. Jadi gini nih, teman-teman nih. Trik dan non trik sebenarnya. Jadi menurut gua balik ke identity sih. Di saat LA Streetball itu lahir di 2005, itu nafasnya N1. Yes. Nafasnya Profesor Hot Sauce gitu loh. Dan si masyarakat basket Indonesia sudah terlanjur dengan dua tanda kutip dikasih menu yang berbeda dong. Yes. Jadi lu kalau mau serius IBL, Obatama dan lain-lain. Kalau mau entertaining, streetball. Gue sebagai netizen, sesimpel kok dua-duanya sama sekarang. Itu sih dok. Nah menurut gue kita sampai mungkin di tahap konklusi ya atau kesimpulan. Gue sebagai netizen deh, gue kangen nih dengan masa-masa 2005 sampai 2014. Nggak sampai 2014 sih. Menurut gue 2010 tuh. Sisanya 2011 didominasi sama teman-teman dari X-Pro, Divisi 1 gitu loh. Gue tidak menyalahkan. Kan lu divisi 1 dan gue. Enggak, itu AC. Gua AC kan badannya sama tuh loh sama dia. Kan pernah nonton gua lo. Yes. Cuma menurut gue gini, kalau teman-teman yang notabene X-Pro dan lain-lain ini mendominasi liga tersebut, gue nggak masalah. Cuma sampai kalau pemain-pemain trik ini habis, wah itu lampu alarm bunyi tuh. Apa ini harus dilakukan sementara si CTW ini terus berlangsung? Karena ada satu opini juga yang bilang, kok CTW itu dengan adanya mungkin ya, ada Kobius, ada Kelly, ada Edo, beberapa teman-teman mungkin minder. Walaupun di kamus lu kan nggak ada. Cuma kan dari teman-teman daerah kan formatnya beda nih, gitu. Nah kira-kira solusi apa yang harus dilakukan sama kita juga biar sisi hiburannya kembali hadir? Gue dulu. Iya, gue sabar. Coba diminum lagi tolong. Biar tenang dikit kok panas. Tenang biar tenang dulu. Biar tenang. Iya. Jangan cheers lo. Gue. Boleh. Ya, Mas Rek. Menurut gue dari awal kita mungkin kehabisan generasi yang Why? Kenapa? menurut gue karena kita kurang edukasi ke daerah-daerah. Menarik. Harusnya kita bikin kita ke sana ke daerah-daerah kita ngajarin streetball yang bener seperti apa. Boleh Menurut juga. gue itu. Ada Beyond Skills nanti namanya. Beyond Skills. Ada itu nanti. Dulu kan? Oh itu gua. Iya kelasnya dia. Itu ada nanti. Benar-benar. Menurut gua kalau misalnya kita ngasih tahu edukasi streetball yang benar seperti apa, karena streetball sama basket menurut gua Itu kolaborasi, itu nggak bisa. Yes. Jadi kalau kita edukasi setiap ke daerah pasti nggak akan kehilangan generasi. Yes. Streetball sama, tapi menurut gue karakternya beda. Tadi kan coaching klinik udah nih. Oh iya belum. Iya belum. Tadi coaching klinik Belum kelar ya? Iya. belum ada bisa roadshow kan? Iya belum ada sponsor ya. Baru mau ngomong Beyond Skills lagi gua. Gini satu lagi. Dulu di masa open run ada karakter yang gue tidak jumpai beberapa tahun terakhir. Itu rasa pride-nya Yus. Contoh Future Streetball. Itu di saat mau open run mungkin ya. Dan Future Streetball ya di Jogja itu pada bikin spanduk, Dok. Ya sama, gue di Medan Street gitu juga. Bikin spanduk. Itu kan pride itu street menurut gua. Tapi kalau teman-teman yang konvensional mungkin lebih kayak gua anak basket yang gua fokus juara, bodo amat, cabut gue.
esensi itu yang hilang. Tapi memang kalau kadar kebutuhannya, gue nggak bisa pungkiri, kadar prioritasnya ada di fundamental, betul. Lu mau ngomong apapun, itu identiti kita. Lu diketawain, lu layup lu jelek di saat pemanasan lawan Filipina kan udah, ya kakinya kok begitu gitu loh. Cuma, iya bagus, kok bagus kakinya bentuknya. nyeret tuh gitu. Cuma, untuk pertama kalinya topik ini kita hadirkan di Streetball Talk karena juga sesuai dengan tema tahun ini nih, Bring Back the Hype. Bahwa nggak bisa dipungkiri, Cali Streetball sempat punya masa kemasan di mana teman-teman IBL nonton, stasiun TV nayangin. Cuma benar, kalau Edo sama Ius bisa ngomong, lu juga, ya nggak ada yang jago penerus kalian. Gitu loh. Kayak gue sama Densu, kok lu udah tua kan ya? Kok nggak ada lagi ya selain lu? Akhirnya dia, siapa lagi jadi mentok juga untuk bikin konten segala macam. Nah, selain roadshow, menurut gue, apakah misalnya akan jadi seru di saat tim CTW, misalnya 8 nih, kita bisa 8, selipin deh 2 orang streetballer yang nggak perlu full trick. Kalau gue setuju, gue juga nggak suka full trick. Gue juga nggak suka. Selipin 2 orang, coba aja. Nanti kan jam terbang berbicara, itu dari gue. Menurut lo gimana lah? Iya. Format idealnya seperti apa CTW? Yang kayak lo bilang pas kok. Jadi kalau misalnya di satu tim itu isinya full trick semua juga, ya N1 nggak gitu juga. Iya. Ya N1 juga ada yang hard knocks-nya, ada yang new school, Iya. old house kan, ada yang old school, Alimo apa kan. Mereka nggak tipikal pemain basket yang sama gitu, yang full trick gitu ya. Jadi kalau emang dibilang streetball tuh harus trick, ya nggak gitu juga gitu. Iya. Cuma ya trik itu ya nggak boleh hilang. Menurut gua kayak gitu. Jadi kalau di-combine dengan itu ya indah, streetball jadi lebih indah gitu. Jadi ada finishing alley-oop dunk, ada yang bisa passing-passing kayak si Quidditch, Shane. Iya benar. Dia bisa passing-passing ya kayak lu ya. Gitu kan, dia bisa passing-passing yang aneh-aneh gitu kan. Iya. Nah, jadi menurut gua kalau satu timnya juga full trick, salah sih gua. Itu pun salah. Enggak perlu full trick, tapi full konvensional. Kalau full konvensional juga itu salah gua. Salah juga. Menurut gua salah. Nah, Jadi makanya masing idealnya seperti apa menurut Lana? idealnya tuh udah pas nih, kayak ada yang hard knocks, ada yang new school, ada yang old school. Pembagiannya persentasenya berapa persen? Cuma tinggal dibedain aja gitu kan. Oh, dia nih mainnya tipikalnya hard knocks. Mungkin kita butuh 2-3 orang. Iya. Misalnya kan Iya. gitu. Yang trick mungkin kita butuh 2 orang. Sisanya misalnya ada yang big man-nya, ada yang small man-nya, udah dijadikan satu tim ya. Kayak N1 juga buat tim, gua lihat kayak gitu kok. Iya. Dia nggak full trick juga, nggak yang konvensional juga, Iya. nggak. Ya di situ dia sudut entertain-nya menurut gua. Jadi kayak trik tadi itu bisa dilihat sekali-sekali. Oke. Ngerti gak? Jadi Iya, kayak trik tadi itu lebih dilihat jarang gitu kan, lebih Oke. gua lebih berharga sih kalau gua lihat. Setuju. Karena gini nih, Yus. Basket tuh kan habit. Betul nggak? Lu nggak bisa tuh black magic. Walaupun gue yakin lu bisa, cuma itu habit. Lu pasti udah rapi nih move lu. Nah, mereka ini kan udah jadi. Gue menyaksikan langsung seorang bond kolektor yang menurut gue di sini itu capek jaga dia cuy. Berarti kan istilahnya mungkin kalau di analogi, Ius udah bikin Chris Paul goyang di bidang Ius. Jadi gue kayak lestariin deh nih si new school, gue lebih ke situ sih. Tapi gue sepakat, missing link dari Lana sama lu itu ada jurang tuh memang. Jadi memang ngeliatnya gue juga malas. Bener, kayak joget-joget gitu loh. Kayak gue pun malas, bener. Jadi kalau memang ada CTW lagi, kita mau bring back the hype, semoga sih kita bisa ada formulanya nih, entertainmentnya dapet seperti itu. Ya, tokoh-tokoh streetballnya kayak misalnya satu tim nggak masalah dia misalnya anak-anak divisi gitu atau IBL. Nah, tokoh-tokoh streetballnya ini nih kita ya kalian mau misalnya kalian mau streetball ya kita ajarin gitu streetball. Ini trik ini loh, ini trik ini. At least kita ngajarin, terserah kalian mau keluarin apa enggak. Tapi kalau udah diajarin itu pasti bisa gitu. Oh, gue bisa nih kayak gini. Ngolongin, oh gue bisa nih kayak gini. Nah, gue tahu gue mau nanya apa yang menarik. Gue rasa kalau lo nunggu generasi muda fundamentalnya rapi, dia nggak akan bisa nih ngajar nih. Itu kan nanti
misalnya anak SMA dia udah rapi deh. Yes. Libama deh, bukan Libama apa ya? DBL misalnya. Apakah udah layak menurut lo ngikutin tim? Nah tuh gue mau tanya tuh sama lo berdua. All Star kita nggak boleh sebut brand. Si All Star kompetisi itu kalau minta diajarin mereka berdua udah level layak belum? Walaupun umurnya belum sampai sana. Iya. Tapi mereka All Star di situ ya. Tapi basicnya jago. Jago. Nah, menurut gua balik lagi ke potensi anaknya sih. Dari sisi pemainnya. Jadi ya itu ya lucunya basket dan kerennya basket itu kan kayak gitu. Kita nih ya beragam juga ya. Lo ada yang jago trik, lo ada yang jago konvensional, lo ada yang jago point guard, lo ada yang jago apa dan lain-lain. Nah, itu balik lagi potensinya kalau emang potensi dia dari umur misalkan kita ambil anak SMA udah bisa, ya udah why not kalau emang itu jalannya. Cuman balik lagi ya lo balik yang lo semua setuju pasti kan kita fundamentalnya dulu mesti kita rapiin. Iya. Gitu. Lo jangan mengesampingin lah kalau fundamental kalau menurut gua. Apapun itu lo mau ke level selanjutnya fundamental pokoknya nomor 1 kalau menurut gua. Pasti. Sebenarnya itu nggak bohong di saat masa open run sih. Iya. Itu biasanya kalau udah grand final regional, jadi dulu ada playoff juga Yus. Ya. Playoff Jawa Barat segala macam. Nah itu kalau udah tight Jakarta Medan udah tuh main trik begitu enggak udah tuh. Nah, udah jadinya malah ini ya. Cuma kan Mau menang semua. istilahnya Ada trik Tapi ada. ada yang bisa kayak misalnya Mau kalau coba. saya streetball basicnya bisa pasti ada keluar tuh. Keluar. Kalau Cuma misalnya- mungkin triknya nggak sebanyak waktu kita Iya, masih di open iya. run. Iya. Gitu. Dan Situasi lah. dan fans mereka mungkin udah puas. Oh gue udah tahu Bang Lana jago. Udah deh, gue nggak peduli. Gue mau lihat dulu juara deh Bang. Jadi mereka nggak mencibir si Lana lagi. Gitu. Tapi sayangnya memang mereka nih saat ini belum punya figur baru. Kalau di pro kan gue lihat ada Emerson Patriot segala macam. Ekosistemnya juga bagus. Nah si mereka ini nih nggak ada figur baru yang bisa dijadiin idola. Lu terakhir All Star tahun? Dia 5 kali ya? 13 ya. All Star ya? 6 6 kali. Wah, dia ada orang dalam. Gua kenal sama yang Itu punya apa acara. lagi? Dekat Ada gua apa? sama yang punya acara dekat. Biar penerusnya lagi udah itu aja 6 tahun. Keluarga juga masih. Enggak bohong. Ya, jadi kalau menurut gua ya gitu kok. Memang harus belajar fundamental dulu. Iya. Baru bisa gitu tuh. Walaupun gua awalnya memulai streetball itu nggak belajar fundamental. Oke. Tapi gua ada abang gua yang ngajarin gua bilang nggak bisa gini lan main basket lan. Lu harus akhirnya gua belajar sama Bang Dayat tuh, Hidayat Atasmita. Gua belajar di situ untuk konvensional basketnya, tapi gua nggak bisa ngilangin keinginan gua untuk bisa ngetrik gitu. Oke. Akhirnya ya gua main trik itu, gua main di Pordam, gua main trik. Gua main four wheel, gua main trik juga. Oke. Bahkan gua main divisi-divisi di Medan, gua main trik juga tetap. Itu sampai ya yang penting ya tadi gua nggak ngelanggar aturan basket. Ya gitu aja, misalnya kayak throw the legs. Yang gitu-gitu ya gua masih bisa lah keluarin di basket konvensional kan. Asik. Ya kayak gitu-gitu. Ya gua punya cita-cita juga dulu ya gua ya. Gua punya cita-cita juga dulu kayak gua pingin main trik tapi di basketnya konvensional nih kok. Keinginan gua dulu. Iya. Ya alhamdulillahnya ya walaupun gua nggak sampai jenjang profesional, tapi gua bisa nih udah mainin di divisi gitu kan, di four wheel, Di Medan kan Porda, tapi? di Medan. Iya. Gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri. Ada kepuasan gua Lu juga tersendiri. bisa ngebuktiin sama teman-teman, gua juga bisa kok main. Gue juga bisa kok. Jadi kayak dulu ada banyak lah statement ke gue yang kayak anak streetball tuh nggak bisa main basket. Mereka cuma bisa gaya-gaya doang. Itu gue sakit hati banget kok, digituin gue. Jadi kayak gue layup itu dibiarin gitu udah. Gue dribble udah dibiarin, udah nggak ada yang mau jaga gue. Lo enak gak sih main basket digituin? Ya akhirnya gue belajar yang bener-bener main basket tuh gimana gitu kan. Ya udah, di situ gue belajar, gue tunjukin tuh bahwasannya ya gue nggak cuma bisa main di streetball, tapi gue bisa main di konvensional juga. Ini menarik, ternyata dari mereka berdua sebenarnya sama lu pada nih. Dia juga gerah sama streetballer yang terlalu banyak triknya. Ya. Pertanyaan berikut, siapa streetballer yang bikin lu, aduh kebanyakan trik? Karena gue begini, misalnya gue jadi Lana nih, gue kan bisa main, gue layup segala macam, terus gue dipandang sebelah mata. Mungkin gue kayak, anjir gara-gara lu loh, streetball Indonesia jadi dipukul rata nih.
Iya. Siapakah pihak-pihak tersebut? Banyak kok. Jadi nggak cuma ada di Medan. Iya menurut Jadi gue. aman, jadi aman. Iya. Coba beberapa aja. Ini harus banget nih ke orangnya nih langsung. Iya. Nggak, maksudnya gue kayak. Kan buat percontohan aja. Ya menurut gue pas gitu. Jadi ngerusak si dia. streetball-nya langsung. Belum, gue juga Belum ya? Ya banyak lah gue. Iya, Ya lo tahu lah. Iya, tahu. Ya lo Siapa? tahu. Oke, siap. Ya di Medan apalagi. Oh, di Medan. Di Medan apalagi. Makin mengerucut tuh. Kalau kata gua, Do, waktu lo ketemu sama Mara ya itu streetball kok. Apa, Do? Jadi menurut gua itu kan kalian kayak eksibisi gitu kan, Ya, itu one on one eksibisi. kan. Nah dulu yang lo pertanyakan apa nih? Yang Ah. gue pertanyakan, ya sebenarnya kan orang pengen ngeliatnya lo di samping trikin gue atau apa, mungkin ada sisi, ya lo ada skornya atau apa. Iya, Menurut gue dia cuma ngambil sisi ambience orang buat trik freestyle gitu. Menurut gue itu jadi orang pandangannya salah nggak ngeliat kayak gitu, karena lo Salah dalam arti salah dalam arti Ini lo, Iya. ini lo Apa nih? jawab, nanti gue jawab. Lu juga bisa jawab. salah dalam artinya menurut gue ya, Heeh. menurut gue ya lo harusnya juga kasih lihat nih, karena itu kan sekarang ya kita nggak hanya penonton yang di lapangan aja, ini akan di share ke sosmed atau segala. Jadi orang pandangannya, kok streetball lu cuma ngetrik-ngetrikin orang terus bangga tapi nggak dipoinin, wah ada yang salah. Padahal waktu eksibisi itu ada skornya sebenarnya. Nah itu menurut gua yang pandangannya jadi orang salah, bukan karena gua kena trik nih ya. Iya. Gua kena trik udah biasa juga lah. Oh biasa. Pribadi nih kayaknya. Cuman Ini kayak pribadi gua kayaknya. ngeliatnya, wih, Curcol nih kayaknya. oh jadinya kayaknya Jadi curcol. Dendam banget. Iya, dendam banget loh ini. Gini, kalau gue, lo boleh cek deh berbagai macam trik yang pernah gue lakuin, walaupun gak sebanyak mereka mungkin ya. Iya, iya. Gue nggak pernah abis ngetrikin selebrasi, nggak pernah tuh gue. Pasti gue basket. Gue. sama sih kita semua. Untuk poin itu kurang ideal, marah. Tapi- Tapi attitude marah di streetball bener. kayak gitu, Do. Jadi gini, karena Streetball. itu kan exhibition. Gua Beda. ngerti nih omongan lu berdua. Marah. Jadi Marah di sana. Ini malah nih, jadi udah tanpa sepengetahuan abang marah. jadi Kita hadirin marah. ya masuk nenek gitu. Jadi gini, kalau konteks justru si streetballer ini anytime itu punya senjata gini, Yus. Lepas dari fundamental. Kok Yus, lo one on one sama gue ya? Gue bikin malu lo. Dia merebut hati netizen. Lo tanya gue pribadi sebagai Rico Lubis, apakah idealnya dia trik berdiri di atas bola selebrasi? Tidak, karena gue tidak begitu. saran gua pakai jawaban Iya. dari master Iya, trik enggak. ini. Iya, enggak. Cuma yang dilakuin Ya attitude streetball seperti itu. attitude streetball Dulu- gitu. Itu bagus nggak tapi kalau kayak gitu? Dulu streetball begitu tuh. Nah, yang gitu. streetball. Jadi kayak misalnya di N1 outside gitu jatuhin orang, bolanya tuh dilempar ke Udah nggak ada penonton. poin lagi. Itu gara-gara hot sauce sih lo juga. Iya bener. Gue baru inget nih bener. Jadi dia habis ngolongin, dibuang. Dibuang bolanya. Beres tuh Kurang game. ajar tuh dia. Terus dibalas kan sama pemain. Iya. Cuman Pemain banyak Indonesia kayak nya. komentar kayak lu tadi. Kayaknya nggak ideal gitu. Iya. Nah, jadinya kita yang streetball gua ya, gua ngerasa juga tuh kalau misalnya abis ngerjain terus gua lempar bola, banyak omongan seperti itu, kalau gua perbaikin, kalau gua harus poin. Kalau gua gitu, jadi udah ngerjain ketipu, ya gua harus poin. Tapi dulu seperti itu. Kalau udah ngerjain jatuh, lempar bola kelapa gitu. Ini ayo, berapa view kah ini kompon. Jadi kan semua orang iya benar. Bangsat bosku emang. Tapi gua seneng tuh gua dibela sama si Potion V. Iya. Iya, apa gua kata inget dia? banget. Iya. Gua kan kerja bareng dia juga kan. Iya. Kerja bareng dia terus gua liat dia di Ini tunggu sebelum lu ngomong. Ini kita beneran acara streetball atau acara curcol sih? Ini sekalian nih. Gak apa-apa. Oh, sekalian. Iya. Mata Dia lagi banyak streetball, pikiran, mata Yus. streetball. Banyak Iya, iya. pikiran. Mata streetball. Ya itu dia Potion V bilang, ya dia bilang, wah itu nggak benar sebenarnya menurut gua. Dia pun ngomong nggak setuju. Dan menurut gua Potion V itu tipe bermainnya kayak lu Iya. bertiga sih. Kalau gue bahasanya bukan nggak bener sih, Pokoknya- kurang ideal. ya, Kurang ideal. Mungkin dia nggak ngomong gitu sih, Bang. Nih bahasa gua aja. Iya. Maksudnya dia setiap cari aman, Cari aman. cari aman. Jadi nanti dia sama Vicky-nya aman Iya, juga nggak kan. punya banyak Iya. musuh. Mungkin kalau kata mata Najwa, apa yang kamu mau sampaikan buat netizen atau Belum, itu 5 menit terakhir nih. Oh, 5 menit terakhir. Tapi jujur lu
follow-followan nggak sama Mara? Follow-followan gua, Iya. baik gua hubungannya. Mari Gitu. kita selamat-selamat puasa. Iya, Pe. Kok Mana jadi itu? gitu? Iya, Pe. Selamat-selamat puasa. Tapi kalau gue jadi lo, gue minta rematch dong. Ya, gua udah bilang sih bener. Ini ininya aja yang gua respect sama dia. Tapi pengalaman gua ketemu orang yang bisa streetball kayak gitu, kita jadi ke bawah teman-teman, yang basket konvensional. Lu ntar mungkin lu ada saatnya juga kok main sama orang yang kayak gitu. Jadi misalkan gua Jangan. Jangan. ada saatnya juga. Kalau itu nggak apa-apa. Kayak gua lawan Mara sebenarnya gua begonya gua ngapain coba-coba trik. Jadi kalau ada videonya gua tuh coba-coba trik Nah, si bisa. cocok. Si cocok. Iya, benar. Ya si lentur kan. Iya, Si iya, bisa iya. ke bawah-bawah Iya, badannya. iya, benar. Jadi ke bawah gitu loh. Padahal harusnya kalau gua main fisikal aja ya udah. Iya. Wes, Iya. mau nunjukin kelar ya? Iya. Oke. Nah, soalnya kan ada waktunya. Oke, ada waktunya apa? Oke. Jadi kita sekarang sampai di fase konklusi nih. Gue rasa kita berempat sepakat, kita berlima sepakat bahwa memang idealnya itu si streetballer ini harus punya fundamental yang kuat. Udahlah, kita dengar itu ribuan kali. Cuma the problem is when di Indonesia gitu. Jadi bring back the hype ini, gue sih optimis bisa mengembalikan hype si trik yang ideal gitu. Sekarang gue minta dari satu-satu narasumber, dimulai dari Lana dulu. Masukan lo dan harapan lo untuk LS Streetball di tahun ini. Idealnya seperti apa? Dengan tema yang sudah kita diskusikan sama-sama. Kalau idealnya menurut gua kok ya tetap tuh tadi. Jadi emang di satu tim itu nggak bisa yang semuanya harus fundamental. Jadi harus memang dibagi tuh. Supaya? Supaya ya streetballnya lebih kelihatan gitu. Karena menurut gua nih gue ya, Indonesia itu udah terbangun dengan trik streetballnya nih. Menurut gua karakter di Indonesia streetballnya tuh udah kebangun dengan trik. Jadi kalau misalnya dibuat dengan adanya challenge the world kemarin, Bisa nggak? Oh iya ada duitnya. Oh, iya, siap. Nggak apa-apa. Aman, Bang. Iya, Aman. iya. Oh iya. Iya benar. Oke. Lagi jadi kalau misalnya langsung berubah dengan dihilanginnya trik dan pemain-pemain basket streetball yang trik ini tadi juga udah nggak ada, itu menurut gua jadi itu netizen keluar semua kan. Jadi kayak mana nih streetball yang selama ini kita lihat kok udah nggak ada. Azan. Menurut Riko gua haleluya. karakter streetball di Indonesia yang dengan trik itu udah ya streetball di Indonesia besar karena itu sih. Nah itu harus diakui. Karena trik itu sih. Dan menurut gua tugasnya misalnya LLH pengen seperti itu ya, tugasnya kayak tadi gue bilang, kita coaching klinik ke daerah-daerah ngasih tahu streetball yang benar seperti apa, mungkin akan membantu sih gitu. Regenerasinya jadi bisa Regenerasinya ada gitu. ada ya. Oke, karena memang harus gua akuin yang lu ya bilang ini jarang dilakukan sih. Biasanya kita mau roadshow dulu di saat mau di kota tersebut, tapi kan lama. Lu gimana mau belajar cuma sehari coaching klinik kan gak jadi apa-apa dong kok ya. Gitu. Yang diambil triknya aja udah. Iya. Sekarang dari Safirius, Prawiro. Kalau gua pribadi nggak masalah, basket streetball, mau namanya streetball, trik lah, apalah, konvensional lah, bla 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 itulah. Itu sebenarnya bagus kalau dikombinasiin, kalau dipakai dengan tepat gitu. Nah dari kalian ngomong, dari tadi kan gue dengerin kan, streetball tuh ngomong tentang marah siapa juga gue nggak tahu. Lu ngomong tentang ini apa segala macam. Itu kok di Jogja digambarin. Intinya adalah begini sebenarnya. Kalau menurut gue itu adalah perspektif sebenarnya sih, identity orang sih sebenarnya perspektif. Kenapa? Karena begini loh, perspektif itu apa? Karena menurut gua kalau emang lu mau di Indonesia itu kadang-kadang gua mau ngomong apa sampai gua lupa kan gara-gara gua ngeliat Edo. Perspektif sudut pandang Iya, perspektifnya tentang tuh streetball
tadi gue mau ngomong apa itu penting banget, gue lupa. Ini. Saksikan nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, lanjut lagi berarti. Balik lagi ke sini. Lo udah menyimpulkan ya. Lo udah menyimak nih streetball dari kita. Iya, gue lihat perspektif. Nah, orang itu tujuannya konvensional, streetball, bla bla bla. Gue percaya mereka punya tujuan yang sama, mengentertain orang, kepuasan pribadi, iya nggak sih? Nah, tapi kadang kalau lu mau mengentertain orang, setiap orang kan punya jalan hidupnya masing-masing nih, iya kan? Mungkin gue nggak bisa jadi kayak Lana, Haleluya, lu ya nggak bisa jadi kayak Edo nggak bisa jadi kayak Rico. Nah, lu itu harus tahu identiti lu dulu gitu loh. Udah gitu kalau emang lu mau berkarir di streetball, nggak ada salahnya juga buat gua. Tapi lu harus benerin, maksudnya kayak lu harus bagus. Jangan sampai lu mau streetball, lu trickin orang. Contoh, let's say, pukul kepala, lempar bola ke kepala. Udah nggak habis nggak poin, nggak bisa dribble, gerakannya tonton nggak enak. Nah, lu kalau mau streetball kayak lu ya kan, iya lu bagus dribble dia juga enak gitu. Lu mau streetball apapun kalau orang lihatnya enak kan juga nggak ada salahnya streetball kayak gitu loh. Betul. Maksud gue kalau seandainya kayak emang lu mau kayak entertain orang, ujungnya kan entertain orang kan. Kalau lu mau entertain orang, ya lu harus tahu diri lu dulu siapa dulu, lu benain dulu lu nya siapa. Karena kalau lu nggak benain diri lu kayak gimana, lu cuma belajar triknya doang. Oh, gue belajar mau kayak Lana deh, trik doang. Nggak bisa dilihat juga, nggak enak juga. Nah, kenapa dari tadi Rico bilang kayak masalah kayak kita harus coaching training terjun ke daerah-daerah apa segala macem. Karena itu balik lagi kan, perspektif itu kan dibangun dengan edukasi. Nah, edukasi itu susah dibangun. Edukasi itu nggak sekali, edukasi itu terus menerus. Edukasi itu all about habit gitu kan. Nggak bisa instan. Nggak bisa instan juga kan. Kalau kita nggak ngasih mengedukasi, which is bukan tentang basketnya doang, tapi dengan cara perspektifnya itu loh. Oh, lu kalau mau trik, jangan sampai lu nge-trik orang, wah, euforia, juga yang kayak siapa namanya tadi, hot sauce. Wah, juga bolanya hilang. Ya, gak ada gunanya juga. Habis itu lu hilang juga kayak gitu. Iya, benar. Nah, perspektif orang itu yang dibenerin dulu dan itu bisa maju-maju. Ketika perspektif orang bener sama semuanya, sebenarnya streetball, mau trik, mau basket, mau apa, itu satu kesatuan, nggak bisa dilepas. Ya. Karena kalau lu konvensional, kalau gua ngomong konvensional ya, gua pun juga ketika main di profesional itu kadang dengan refleks lu bisa nolongin orang gitu loh, bisa nolongin orang. Lu habis kayak between the leg crossover ngeliatin orang jatuh. Kan gua pernah ngelakuin lawan Malaysia, gua ngelakuin lawan siapa, gua happy. Tapi gua harus kayak habis kelar jeger, ya gua harus poin dulu. Gua poin baru gua happy, yes gitu, itu baru bangga. Jangan sampai jeger tapi gua nggak poin. Jeger, ya nggak bagus juga, nggak ada indah-indahnya juga, ya sesaat doang kayak lu kepuasan sesaat, achievement sesaat kayak, oh gila keren banget ya, tapi abis itu nextnya, ya nggak poin, kayak gitu, kayak lu makan KFC, makan ayam, tapi nggak ada sambalnya gitu loh kan, lu makan kalau nggak makan KFC nggak ada kulitnya nggak dimakan. Sabana nggak boleh contohnya Sabana Nggak gitu. bisa, nggak bisa, kayak gitu sih. Jadi gue udah balik lagi ya, walaupun ngomong gue ngelantur tadi, di-cut dulu tadi, tapi keren ya. Panjang lebar Kali Iya, tinggi benar. kali apa udah. Nah, sekarang dari lo ada yang mau disampaikan yang buat marah? Bangga dari Oh, nggak langsung sedikit orang lagi. ya. Dia gue langsung aja dia ingat saja. Ngomongnya malu-malu aja. Gue Oke, thank you ya udah kelar. Belum. Lu udah ngambil durasi gue tadi banyak. Oh iya, belum. Gue tadi udah banyak diomongin lah. Kalau gue mungkin yang di lapangannya mungkin teman-teman komunitas lebih dibanyakin lagi sih, komunitas basket gitu. Karena menurut gua itu salah satu awalnya kan dari situ tuh lahir-lahirnya sebenarnya pemain-pemain streetball yang kita lagi omongin ya. Nah terus para senior nih mungkin lebih banyak terjun lagi kalau menurut gua, karena sebenarnya kayak kita gini nih pemain-pemain yang ya ex-pro. Kita Kita Siapa maksudnya nih? Si sama prestasinya. Si sama prestasi. Lu ex-pro, gue masih pro, gue masih main. Tahu. Ya salah ya. Ya udah. Ya mungkin lebih banyak turun lagi juga gitu loh ke komunitas-komunitas, karena ya itu kalau bukan lu semua siapa lagi, karena nggak ada penerusnya itu ya harus dari senior-seniornya juga. Iya, benar. Terus dengan konsep streetball-nya, ya gue setuju juga tadi. Kalana juga udah singgung. Setuju tuh gue, kalau satu tim ya lo harus berbagai apa istilahnya, Harus dibagi karakter. Iya, posisi juga beda-beda. Kalau saya HR kan, lu mau divisi gitu kan. Masa kerjaan gue itu. Oh, masa kerjaan lu. Karena gue jujur ya, gue Mau desain? Oh, belum. Bentar lagi kan? Amin. Mau dipecat ya tapi SKD Diego. Waduh. Gue tuh jujur bangga juga gue ikut streetball ini.
jadi kayak punya branding diri gue sendiri. Oh, Orang-orang ternyata itu mungkin yang kenal diincer gue ya. sekarang The Tag. Lu sendiri yang ngasih nama bukan itu. gua, Iya, iya. bukan gua Edo pemain PJ, bukan Iya. Edo pemain Bogor Siliwangi, si Bayar. Iya. Curhat lagi. Orang Emang udah Bogor kenal Siliwangi gua. nggak bayar lu? Oh, lu nggak dibayar? Nanti ada konten habis ini. Oh, emang nggak dibayar beneran? Iya. Oh. Berarti enakan jadi street baller dong? Ada ininya lah, Oke. ada plus minusnya lah. Sebenarnya enggak juga gua dibilang, wah Edo kita kenalnya sama kita yang punya karakter sendiri, seneng juga. Nah makanya mungkin konsepnya itu. Nah terus sarannya juga buat LA Streetball, gua setuju banget sama yang saran terakhir nih. Saran terakhir, konsep yang terakhir 2019 ya, yang ada finalnya lagi. Oh, Iya. terakhir tuh. Yang terakhir tuh jadi Yang ada grand open, final kayak open run kemarin juga, di Bondoski. kayak pick up games juga, terus ada dikumpulin lagi Yang tuh. di Senayan. Di Senayan. Ya, ya, ya. Itu gue setuju juga tuh, maksudnya kayak gitu dihidupin lagi, cuman untuk pemainnya ya itu yang dibilang Bang Lana tadi benar, harus di mix. Jadi lo ada yang main trik juga, tapi tetap ada porsinya dan ada karakter yang Ya. berbeda. Setuju. Setuju, oke. Fox. Jadi, Oke. ya guys, kalau menurut gue memang kesimpulannya memang si streetball Di Indonesia ini sudah terlanjur syukurnya menjadi identity event di Indonesia. Jadi mau sampai kapanpun si kontroversi trik non trik ini akan menambah bumbu juga. Makin diomongin, bola saljunya makin besar. Cuma kita yang duduk di sini, bedanya adalah orang-orang yang mau mikirin sih ke depannya kayak gimana. Karena kita pernah terlibat di LA Streetball dan kita juga concern sama kemajuan bola basket di Indonesia. gila, keren banget sekali. Itu keren loh. Dan yang pastinya, Pasti siap. dan yang pastinya kan paling enggak sebenarnya adalah yang tidak dilakukan di sebelumnya adalah komunikasi. Kan Lana di Medan, ya kan, Luya New Zealand. Salah. Kadang-kadang New Zealand gitu. Jadi kadang Belanda ya, Bang. Cak pas. Warpat ya, tangan warpat. jadi kadang forum-forum diskusi memang harus sering dilakuin. Jadi gue pribadi optimis bahwa format LA Streetball di 2021 ini mungkin bisa mengembalikan hype yang seperti dahulu tanpa menciderai fundamental yang memang concern teman-teman juga. Jadi mudah-mudahan streetballer di luar sana lu semua bisa dukung LA Streetball di 2021 dan gue optimis kita semua bisa bring back the hype. Jadi gue Rico Lubis, Edo The Tag. Saverius Prawiro. Rico, Lana Moneyman. peace out, sampai ketemu di episode berikutnya. Ich meine Takte, natürlich nur kompakte. Bist du cool?